Halo pemirsa Bali Avatar Channel, kita jumpa lagi dalam hari ini diskusi yang sangat menarik ya. Seperti biasa kita selalu peduli dan concern dengan persoalan Bali ya. Persoalan Bali, dan saya Avatar Den dan ada Avatar Yoda Raya Anggawa. Selalu kita mencoba mengangkat masalah-masalah yang memang sangat relevan untuk kita bahas ya pada saat ini terutama. Memang nanti terkadang kita juga akan membahas masalah-masalah yang mungkin tidak sifatnya up to date saja, tetapi juga hal yang bersifat lebih eternal ya. Jadi seperti hal yang mungkin akan menjadi masalah Bali sepanjang berapa puluh tahun ke depan, misalnya seperti itu yang sifatnya prediktif, antisipatif, itu juga akan menjadi concern kita. Nah, untuk hari ini kembali kita akan mengangkat tentang pilkada sudah dekat ya. 9 Desember kita akan memberikan suara kita, dan kemudian ada suatu hal yang ingin kita angkat lagi. Kita sudah sempat membahas tentang pilkada, tetapi pilkada semakin dekat, dan ada beberapa aspirasi dari teman-teman yang juga perlu kita bicarakan lagi, kita diskusikan lagi, yaitu tentang PR bagi pemimpin di Bali. Nah, terutama khususnya kita akan hari ini mengkhususkan bagaimana kita ya Bali Avatar beserta seluruh pemirsanya, seluruh subscribernya, kita sebagai sebuah komunitas yang peduli Bali, itu kita akan memberi masukan Bali Avatar, masukan dari Bali Avatar kepada para calon pemimpin di Bali. Nah, jadi ada beberapa hal yang teman-teman di sekitar kita sempat sampaikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi misalnya Denpasar saja, kita fokus dulu pada Denpasar ya, sebagai salah satu daerah di Bali yang juga akan pilkada. Itu misalnya kota, sebagai sebuah kota di Bali kan ada 1 kota dan 8 kabupaten. Kota ini tentu punya karakteristik yang khusus ya dibanding kabupaten. Mengapa dia menjadi kota? Tentu ada alasan reasoning yang khusus yang mendasari itu. Nah, ada beberapa teman mengatakan bahwa sebetulnya memanage sebuah kota itu boleh dikata tidak terlalu sulit, walaupun mungkin juga kalau ada kesulitan pasti ya, tidak terlalu sulit karena sebetulnya masalah kota itu ada pola tertentu ya. Jadi teman itu bilang begini, memang mungkin dia mensimplifikasi masalah, tapi dia hanya mengatakan bahwa mengelola kota itu satu yang penting, misalnya ya kebersihan kata dia, kebersihan dulu, kerapian, kemudian kenyamanan. 3 hal itu saja, itu yang memang sampai saat ini pun di Denpasar belum dikatakan optimal. Ya, belum dikatakan optimal oleh teman kita satu itu, salah satu teman kita itu. Jadi contoh saja yang mudah, misalnya kita lihat di teman-teman pasti semua pemirsa sudah pernah kemana-mana lah ya, jalan-jalan, dan kita bisa compare. Salah satu contoh yang simpel saja, teman saya sering komplain kalau setiap dia ke Bali adalah satu, Denpasar belum terlalu rapi katanya. Ya, belum terlalu rapi, kebersihannya belum maksimal, kemudian persoalan yang juga kadang-kadang jadi sorotan dia itu kabelnya kok semrawut ya, misalnya seperti itu. Ya, kabelnya kok semrawut, itu sepertinya kurang koordinasi antara instansi-instansi berwenang dan sebagainya. Nah, jadi kita hanya ingin menyampaikan bahwa itu hanya beberapa suara dari teman-teman saja yang tentu perlu menjadi PR, menjadi catatan bagi para pemimpin di Bali ya. Karena apa? Karena sebetulnya hal-hal yang seperti itulah yang akan jauh lebih meningkatkan. Kalau ada beberapa kota tuh indeks kebahagiaan itu ada ya, beberapa di negara di dunia tuh ada kota tuh ada indeks kebahagiaannya. Jadi mereka biasanya polanya adalah yang kami lihat ya, yang saya lihat pribadi, mungkin Avatar Yoda nanti akan nambahkan lagi. Salah satu indikatornya, salah satu kriterianya mereka bahagia itu adalah mereka mempunyai tempat-tempat yang betul-betul membuat mereka nyaman di beberapa tempat di kota itu ya. Jadi terlepas dari iklim yang kita yang tropis khusus, ada juga beberapa kota tropis yang memang tetap membuat penduduknya nyaman untuk beraktivitas di ruang-ruang publik. Nah, ruang-ruang publik ini sudah dimulai di Denpasar ya, minimal ada di kabupaten. Tapi memang ada beberapa persoalan yang seperti tadi disebutkan teman-teman kita tadi itu belum termaksimalkan, belum tergarap maksimal. Nah, jadi PR-nya adalah satu, antara lain ya, yang kita buat dari hal-hal
paling dekat di sekitar kita adalah kerapian koordinasi antar instansi yang jauh lebih sinergis dan lebih apa namanya ya, lebih harmonis lah. Jadi jangan sampai satu gali untuk galian apa, kemudian belum sebentar berapa bulan ditutup, sebentar lagi digali lagi oleh instansi lain, kemudian digali lagi tidak terpadu. Karena apa? Kalau kami tanya kadang-kadang kepada teman-teman yang pejabat, ya memang karena anggarannya beda-beda. Selain semua anggarannya ada bongkar, ada pasang. Jadi nggak sekali gali, dan akhirnya jadi terjadilah tambal sulam yang banyak di berbagai sarana kota kita. Nah, itu kan sebetulnya bisa disinergikan idealnya. Tapi kan ini memang mungkin belum termaksimalkan. Ini PR juga bagi pemimpin Bali ke depan. Kita lihat saja beberapa negara tetangga kita bersih, rapi, kita merasa senang ke sana. Kita tidak ingin luar negeri minded, tapi kita ingin juga kota kita ya kalau bisa seperti itu, kenapa tidak? Kita kan tidak kalah pinter sama orang luar negeri sebetulnya. Nah itu pembukanya Avatar Yoda. Jadi mungkin Avatar Yoda juga bisa nambahkan PR apa lagi yang dari Bali Avatar bisa kontribusikan kepada calon-calon pemimpin kita yang sedang sebentar lagi dipilih oleh masyarakat. Silakan. Oke, baik Avatar Den. Jadi thank you. Jadi sama seperti podcast kita sebelumnya, kita berapa kali sudah bicara soal apa pain point ya, titik derita. Titik derita ini kan solusinya itu adalah nano solution gitu ya. Jadi intinya kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ada derita masyarakat ya. Ini kan berulang. Jadi alasan otoritas itu kan soal anggaran lah, alasan-alasan klise lah yang menurut kita sebagai stakeholder masyarakat hanya menganggap ini kok pemerintah seperti nggak hadir ya, seperti tambal sulam begini, seperti nggak koordinasi, birokratnya kemana, pemimpinnya kemana. Padahal tujuan pilkada dalam memilih calon pemimpin yang harus hadir di masyarakat. Jadi gara-gara pemimpin itu hadir, masyarakat merasakan benefitnya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat beberapa kota kayak DKI kan kaya apapun bisa. Kebetulan anggarannya besar. Nah, saya anggap kota Denpasar. Denpasar ini kan ibu kota Bali juga ya, ramai juga, banyak ini walaupun tidak sebesar Badung misalnya ya, karena tempat wisatanya lebih banyak di Badung. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kalau ada kondisi itu artinya tanpa solusi. Ini kita anggap ada pain point ya, contoh kabel galian gitu ya. Itu artinya kan soal koordinasi ya. Oke, saya kasih contoh, ada dua solusi ya, seperti yang ditunjukkan Pak Jonan waktu membereskan kereta api Indonesia, Avatar Den. Jadi yang kedua seperti yang dilakukan oleh CEO General Electric itu Jack Welch ya. Jadi agak ini contohnya. Udah saatnya kita belajar gitu. Pak Jonan itu dia melihat pain point itu ini karena pegawai birokrat barangkali nggak merasakan benefit gaji sesuai yang diharapkan. Padahal tuntutan pemimpin daerah itu yang dipilih melalui pilkada itu udah keburu buat janji gitu ya. Dengan omnibus law ini kan sebenarnya udah diringankan. Jadi koordinasi harusnya bisa lebih agak selesai simpel lah. Yang saya mau sampaikan adalah kenapa Pemda nggak berpikir bahwa calon pemimpin itu berpikir bahwa ini profit center. Jadi Pemda hadir ya, mau wali kota itu bahwa ada beberapa titik misalnya soal kebersihan ya, soal koordinasi galian lubang itu kan dianggap pain point masyarakat. Nanonetnya berarti butuh anggaran yang rapi, butuh koordinasi yang baik. Nah ini kalau Pak Jonan contoh ya, Pak Jonan itu contoh kereta api areal stasiun kereta api Senen. Jadi rupanya setelah dibenahin ya, remunerasi gajinya dibenahin ya, sistem kerjanya dibenahin, operation controlnya dibenahin dan semua dibenahin, akhirnya bisa birokrat yang tadinya dapat gaji anggaplah 100 langsung meningkat jadi 400, 4 kali lipat. Habis itu tuntutan KPI-nya ditentukan dan jadi waktu itu sempat beliau bawa ke Menteri BUMN ya, kata Menteri BUMN yang menunjuk beliau bahwa itu merubah anggaran nggak mungkin, tapi memaksimalkan unit menjadi profit center itu kewenangan dari Pak Jonan. Nah, saya rasa Krame Semeton barangkali para pemimpin yang akan terpilih coba lakukan role model seperti ini juga. Kalau kita membantu bekerja untuk hadir di masyarakat, niatnya jelas gitu ya, apalagi tulus ya,
udah selesai dengan diri sendiri, seharusnya ini masalah yang tidak terlalu berat. Ya kira-kira seperti itu, Den. Nah, jadi ada juga tipsnya dari Jack Welch yang General Electric CEO yang saya sampaikan tadi ya. Ini kan legend ya di abad 20. Jadi beliau punya 3 konsep itu yang beliau sampaikan. Jadi orang pandai ya, anggap diri kita pandai, harusnya kita bisa mempekerjakan orang yang lebih pandai daripada kita. Itulah kita disebut berhasil lah. Nah, di Bali ini kan banyak orang pandai, Den. Jadi bisa jadi yang pandai tidak dapat posisi kan seperti itu ya. Jadi dunia kampus itu banyak deh ya. Saya rasa Avatar Den juga paham benar. Jadi kenapa ini seperti nggak diberdayakan ya? Nah, Jack Welch itu kasih konsep 3B ya. Build, bangun gitu ya. Yang kedua buy, kalau memang nggak ada. Kalau build itu berarti kita membangun waktu pilkada calon pemimpin kan 5 tahun. Anggap 5 tahun nggak sempat, ya coba kita buy. Buy itu contoh lelang jabatan atau apa ya yang barangkali. Terus bisa juga borrow, pinjam gitu ya. Pinjam itu bentuk tim pakar gitu ya. Kalau ini benar-benar dilakukan, koordinasi itu menurut saya sederhana, Den. Ini pekerjaan yang di rumah aja, betulin gor, saya rasa yang model-model begitu tuh ya, masang lampu, betulin kabel itu kan sepele sekali, tapi kita mesti betul-betul lakukan ini ya. Nah, maksud saya coba Krame Semeton barangkali yang terpilih nanti ya dipercaya oleh rakyat untuk menjadi wali kota atau bupati bahkan gubernur ke depan. Jadi benar-benar hadir ini konsep-konsep strategic management seperti ini udah banyak contohnya. Tadi saya udah kasih contoh Pak Jonan di Indonesia ya, bisa buat terobosan. Terus Jack Welch di tingkat perusahaan dunia yang bisa juga diaplikasikan di sistem birokrasi. Ini soal persiapan aja. Jadi kalau misalnya nanti terpilih, lakukan persiapan, koordinasi dan seterusnya, koordinasi dengan DPRD. Saya rasa ini nggak butuh waktu lama. Sisanya konsistensi aja. Sederhana, Den. Pain point pasti ada nano solutionnya. Dari saya begitu, Den. Oke, baik. Terima kasih Avatar Yoda. Jadi menariknya adalah tadi kita dikasih oleh Avatar Yoda misalnya 2 contoh ya, dua role model. Nah ini kan hanya baru 2 contoh saja. Banyak sekali inspirasi yang mungkin bisa digali atau mungkin dikontekskan agar lebih sesuai dengan karakter masing-masing pemimpin yang nanti terpilih misalnya, atau dianggap lebih sesuai dengan daerah yang dipimpinnya, silakan. Tetapi setidak-tidaknya kami melihat 2 konsep ini bisa jadi model. Salah satu model ya katakanlah kami mencoba menawarkan, kalau misalnya belum sempat lagi untuk explore lagi tentang model-model yang lain, mungkin 2 model ini bisa jadi titik berangkat ya, starting point. Misalnya konsepnya Jonan, konsepnya Jack Welch tadi dari CEO-nya General Electric, misalnya build by borrow itu kan juga itu memang sudah kita sampaikan juga di podcast sebelumnya bahwa orang pinter ini tidak dimanfaatkan secara optimal ya. Jadi mungkin memang perlu ada regulasi yang sebagai payung untuk bisa membuat orang-orang yang berkualitas dan berpotensi ini dan terutama punya niat untuk mengabdi pada daerah ini bisa direkrut. Betul. Bisa diakomodasi dalam sebuah sistem yang membuat mereka mereka mungkin tidak perlu hadir setiap hari, tapi semua pemikiran mereka betul-betul dikaji dan bukan hanya sebagai sebuah model riset yang lalu ditumpuk dan sebagainya. Nah, seperti itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya semuanya. Pemirsa, terima kasih. Tetap tolong dukung kami dalam arti ini adalah sebuah forum diskusi yang sangat menarik dan terbuka. Jadi segala masukan silakan. Kemudian jangan lupa juga like, subscribe dan share ya di Bali Avatar. Mudah-mudahan juga semua masukan nanti bisa segera disampaikan di kolom komentar. Itu dulu dari kami. Mudah-mudahan bisa menjadi titik berangkat untuk kita. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat malam. Salam. In which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. So baby, don't worry.